Saking lamanya nunggu Rasulullah keluar untuk mengimamin sholat, begitu, para sahabat itu tertidur, bangun lagi, tertidur, bangun lagi. Faqala, lantas Rasulullah bersabda, laisa ahadun yantadiru sholata ghairukum. Ya, dulu saya ini seorang pria madda yang sering keluar madi, katanya Sayyidina Ali. Fasa'altun Nabiya sallallahu alaihi wasallam, apakah yang dimaksud dengan hadas itu, wahai Aba Hurairah? Qala, menjawab siapa Abu Hurairah, hadas itu adalah fusaun au durotun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uhlika wal khatim lima sabak nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Anak-anak sekalian, genap santri senior, pengasuh kamar Pondok Pesantren Al-Munawwariyah rahimahullah. Wudu adalah satu hal yang bersifat tauqifi. Maksudnya tata cara berwudu, bagaimana berwudu, bahkan ilmu wudu itu sendiri langsung diajarkan oleh Allah melalui Rasulullah. Para sahabat melihat bagaimana Rasulullah melaksanakan wudunya hingga mereka meniru dan berhujjah, beginilah wudunya Rasulullah, ditiru oleh para tabi'in, tabi'in, kemudian sampai kepada kita. Jadi wudu kita ini adalah wudu yang bukan kreasi manusia. Ini termasuk, sekali lagi saya katakan, ilmun tauqifiyun, langsung dari Allah melalui Rasulullah. Nah, dari praktek para sahabat, para tabi'in, dan seterusnya, lantas para ulama-ulama fikih memberikan penjelasan tentang fardu-fardunya wudu, sunnah-sunnahnya wudu, anjuran-anjuran di dalam berwudu, bahkan tata cara berwudu. Masalah-masalah tadi kita sudah mempelajari. Sekarang kita masuk kepada nawaqidul wudu, hal-hal yang bisa membatalkan wudu. Nawaqidul wudu'i, hal-hal atau perkara-perkara yang membatalkan atau merusak wudu. Al-awwal, yang pertama, hadasun, berhadas. Apa itu hadas? Hadasun maksudnya al-kharijul mu'tadu minal makhrajil mu'tadi ala wajhi sihhati. Al-kharijul mu'tal, keluarnya satu hal yang lumrah atau wajar, minal makhrajil mu'tadi, dari tempat keluarnya yang wajar, ala wajhi sihhati, secara normal, maksudnya dalam keadaan sehat. Kencing, keluar dari tempat keluarnya kencing, itu sesuatu yang wajar. Yang tidak wajar itu kalau umpamanya BAB keluar dari tempatnya kencing, itu nggak wajar. Maka di sini dikatakan hal yang wajar, yakni kencing, keluar di tempatnya kencing, di tempat yang wajar. Gitu. Fa'in khorojal birosu, fa'in maka jika khoroja keluar, al birosu, boleh disebut al barosu, itu simai.
Fa in kharajal birasu, jika keluar al-birasu apa tinja BAB min makhrajil bauli, keluar min makhrajil bauli dari tempat keluarnya kencing, awil aks atau sebaliknya kencing keluar dari tempatnya tinja, fala yujibu wudu'an, maka hal yang demikian itu tidak diwajibkan wudu. Wakada, dan demikian juga lau kharaja bin makhrajil biros damun, kalau keluar min makhrajil biros dari tempat keluarnya tinja, damun apa darah. Kalian duduk umpamanya, duduk tahu-tahu keluar darah dari dubur kalian, maka itu tidak membatalkan wudu. Mungkin pakaian kalian najis, tapi tidak membatalkan wudu. Kenapa hal demikian perlu disampaikan? Karena ini mungkin membayangkan juga di satu tempat yang airnya sangat susah atau sulit, sedikit-sedikit wudu atau jauh sekali jaraknya. Yang jelas itu tidak membatalkan wudu. Di sini maksudnya, wa kada lau kharaja bin makhrajil birasi damun au sadidun, atau nanah, au dudun, atau keluar ulat, au haso, atau mungkin keluar kerikil. Fala yang kudu wudu'a, fala yang kudu, maka tidak membatalkan apa yang keluar itu al wudu'a pada wudu. Liqaulihi ta'ala, berhadas itu merupakan sesuatu yang membatalkan wudu. Dalilnya firman Allah Ta'ala, au jaa ahadun minkum minal ghaid, au jaa atau datang, atau ya datang, ahadun minkum siapa salah satu dari kalian, minal ghaiti dari tempat buang air. Maksudnya di sini baru selesai BAB. Kalau cuman ngecek WC, ngecek anak-anak yang ada di WC, bukan termasuk itu. Kamu dari mana barusan? Dari WC. Loh, berarti kamu harus wudu. Padahal cuman ngecek anak-anak ada nggak di sana. Karena kamu sudah datang dari WC, maka kamu harus wudu. Sebagaimana firman Allah, au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau datang siapa salah satu dari kalian datang dari toilet. Nah, di sini perlu pemaknaan. Kalau umpamanya kita memaknainya secara letterlek, siapa saja yang baru datang dari WC maka harus wudu. Paham? Ini contohnya. Wali hadis Abi Hurairah radhiyallahu an. Hujjah juga yang menjelaskan bahwa hadas itu membatalkan wudu. Hadis dari Abi Hurairah, annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda siapa Nabi, la tuqbalu sholatu man ahdasa hatta yatawaddoa. La tuqbalu, tidaklah diterima, sholatu man, apa sholatnya seseorang, ahdasa yang hadas, siapa man, hatta sehingga, yatawaddoa berwudu siapa man. Faqala rajulun min Hadramaut, faqala maka bertanya rajulun siapa seorang, min Hadramaut dari Hadramaut, mal hadasu ya Aba Hurairah, apakah yang dimaksud dengan hadas itu wahai Aba Hurairah? Qala, menjawab
siapa Abu Hurairah, hadas itu adalah fusaun au durotun. Hadas itu adalah fusa. Fusa itu atau durotun atau nah, fusa itu kentut tanpa suara. Sementara durot kentut yang bersuara. Akhrajahu Ahmad wasyaikhan. Akhraja telah mentakrid atau mengeluarkan pada hadis Ahmadu siapa Imam Ahmad wasyaikhan, yakni Imam Bukhari dan Imam Muslim atau muttafaqun alaih. Hadas itu ialah yasmalu kulla kharijin minas sabilain. Yasmalu mencakup kulla kharijin, setiap yang keluar minas sabilain dari dua jalan, dubur dan kubul. Wa innama hanya saja fassaro menjelaskan siapa atau menjawab siapa Abu Hurairah pada hadas, pada pertanyaan Hadramaut itu Abu Hurairah, siapa Abu Hurairah bi akhassi min dalik, dengan jawaban yang lebih spesifik min dalik dari jawaban pada umumnya. Kenapa kok begitu? Tanbihan, sebagai warning, sebagai peringatan, bil akhaffi alal aghlat, sebagai peringatan bil akhaffi, dengan sesuatu yang lebih ringan, alal aghlat, pada suatu yang lebih berat. Kalau yang keluar cuman angin saja itu sudah disebut hadas, apalagi yang keluar air atau BAB. Angin dengan kencing, lebih berat mana? Angin cuma itu aja. Yang saja itu sudah batal, apalagi sampai keluar kencing. Ini yang dimaksud dengan tambihan bil akhaffi alal aghlat. Kalau cuman bilang uffin saja nggak boleh, apalagi sampai membetak, apalagi sampai marah atau menghina orang tua, bilang nah itu saja nggak boleh. Nah ini sama tambihan bil akhaffi alal aghlat. Al-wadi. Nah ini kita sekarang akan membahas antara wadi, madi, manni. Al-wadi bisukuni dal al-muhmalah. Wadi dengan sukunnya huruf dal al-muhmalah. Ada istilah muhmalah, ada istilah mu'jamah. Muhmalah itu maksudnya ghairu mangkut, yang tidak bertitik. Tapi kalau mu'jamah itu mangkut, bertitik. Ada dal muhmalah, ada dal mu'jamah. Titik itu kan baru-baru saja diketemuin setelahnya Rasulullah. Sebelum itu gak ada tulisan dal ada titiknya, dal tanpa titik, zal pakai titik, sin, shin, ro, zai, za, jim, ha, kho. Kita mengenalnya itu karena sudah ada titik. Dulu nggak ada seperti itu. Jadi penjelasannya ya ini, adal al-muhmalah, adal al-mu'jamah dan seterusnya. Wahua, adapun wadi itu ma'un abyad, ialah air yang putih, sahinun yang kental, yakhruju yang keluar apa ma'un abyad sahin, akibal bauli setelahnya kencing, ghaliban biasanya. Wadi itu adalah satu cairan yang lumayan kental, putih warnanya, dan biasanya keluar setelah orang itu
kencing. Wal madi. Nah ini bisukuni dzal mu'jamah, dengan sukunnya huruf dzal al mu'jamah. Mu'jamah maksudnya bertitik. Wahwa, dan adapun madi, ma'un abyadun rokikun, ialah air putih, cairan warna putih, rokikun yang encer, yakhruju yang keluar apa, ma'un abyadun rokik, inda mula'abati man yustaha, ketika mula'abati man yustaha, bermain-mainnya orang. Yustaha ini saya maknain yang bernafsu atau yastaddu fil raghbah. Yustaha, jadi membayangkan sesuatu, melihat sesuatu tanpa sengaja. Ini harus dijelasin juga. Bermain-main dengan kemaluannya tangannya, akhirnya keluar agak encer. Nah itu namanya madi. Ada wadi, ada madi. Awin nadar ilaih, atau melihat gitu. Wal fikru wa nahwiha, atau memikirkan sesuatu, menghayal. Wa nahwihima, atau yang serupa keduanya. Bisa dengan cara melihat, memikirkan, lantas bermain-main, keluarlah satu cairan encer. Itu namanya madi. Fahuma, maka adapun wadi dan madi ini nakidoni lil wudu, ialah membatalkan wudu. Liqauli Ibni Abbas radhiyallahu an, berdasarkan riwayat dari sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi, al-mani wal wadi wal madi, ammal mani fahuwa alladhi minhul ghuslu. Ammal mani, adapun mani, fahuwa, maka adapun mani itu, alladhi minhu, yang minhu disebabkan mani, al-ghuslu. Wa ammal wadi, adapun wadi, wal madi dan madi, faqala, maka mengatakan siapa Ibnu Abbas, ilsil dzakaroka, cuci atau basuhlah zakarmu. Au madzakiroka, madzakir itu jamak, mufradnya zakar, zakarun, zakaroni, madzakir. Watawaddo, dan berwuduklah siapa kamu, wudu aka, pada wudu kamu, lissolati, untuk sholat. Maksudnya wadi dan madi ini hanya membatalkan wudu, tapi tidak wajib mandi besar. Yang wajib mandi besar itu cuman mani. Akhrajahu al-Baihaqi. Wa qala Ali karramallahu wajhah. Wa qala, dan berkata Ali, siapa Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kuntu, pernah ada siapa aku, katanya Sayyidina Ali, rojulan madda, dulu saya ini seorang pria madda yang sering keluar madi, katanya Sayyidina Ali. Fasa'altu Nabiya sallallahu alaihi wasallam, fasa'altu, maka bertanya siapa aku, an Nabiya sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka menjawab siapa Nabi, minal madi al-wudu wa minal mani al-ghuslu. Minal madi, dari karena keluar madi, al-wudu, harus berwudu. Wa minal mani, dan dari karena keluar mani, al-ghuslu, wajib mandi besar. Anak-anak sekalian rahimakumullah, perhatikan, Sayyidina Ali itu adalah sepupunya Rasulullah
sering bersama dengan Rasulullah dan sangat memuliakan Rasulullah. Tapi Sayyidina Ali biasa. Hal-hal yang mungkin kalau saat ini cukup memalukan, itu biasa antara sahabat dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, saya kok sering keluar mandi ya. Islam begini. Gak apa-apa kalau nggak tahu, silakan tanya. Dan hal-hal seperti ini bukan sesuatu yang tabu. Kalian juga begitu, kalian sudah tahu ilmunya. Deketin anggota-anggota kalian. Jangan sampai anggota kalian malu mau bertanya, kamu pancing. Pertanyaan-pertanyaan model seperti ini antara sahabat dengan Rasulullah itu biasa. Itu hal biasa. Tuh. Jadi jangan sampai ada anggota kalian, teman kalian malu menanya yang mengira hal seperti ini adalah sesuatu yang tabu. Tidak. Ini akhrajahu Ahmad wa Ibnu Majah wa Tirmidzi wa qala hadza hadisun hasanun sahihun. Ammal manni, adapun manni, idza kharaja limaradin. Idza kharaja ketika keluar apa mani? Limaradin, bagi orang yang sakit. Wa bi ghairi ladzatin mu'tadatin, keluar tanpa rasa kenyamanan sebagaimana biasanya mani. Tahu-tahu keluar saja cairan kental, tapi nggak merasakan kenyamanan. Falaisa fihi illa wudu, maka yang demikian itu nggak wajib mandi besar, yang wajib cuman wudu. Walaisa minal hadas, dan tidak termasuk hadas al-qai, muntah, wal qalas, sama juga qalas itu muntah, awidam, keluar darah, yakhruju minal jasad, namanya kalian tangannya luka semua, gatal-gatal, kemudian keluar darah, itu tidak membatalkan wudu. Wal qalasu ma yakhruju minal halqi inda imtila'il ma'dati, atau juga bisa mi'dah, bisa ma'dah, bisa mi'dah. Qalas itu adalah keluarnya sesuatu dari tenggorokan inda imtila'il mi'dah, karena kekenyangan. Kalau beda antara muntahnya orang yang mual dengan muntah karena kekenyangan. Kalian pernah nggak merasakan muntah karena kekenyangan gitu? Karena banyak makan, kebanyakan sampai muntah. Minum, nah itu. Dan itu semua bukan termasuk nawakidul wudu. Wa qala Malik wa Syafi'i. Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat, ad-damul khariju minal jasad, adapun darah yang keluar dari badan, la yang kudul wudu, itu tidak membatalkan wudu. Li hadisi Anas radhiyallahu an, berlandaskan hadis dari sahabat Anas, semoga Allah meridhoi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtajama, berbekam. Siapa Rasul? Wasalla, kemudian sholat. Siapa Rasul? Walam yatawaddo, dan tidak berwudu lagi. Walam yazid ala ghusli mahajimih, walam yazid, dan tidak lebih ala ghusli mahajimih, cuman mencuci bagian-bagian yang dibekam itu saja, membersihkan, tapi tidak wudu. Wa ani bin Abbas radhiyallahu an, dan dari sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi, annahu, bahwasanya Ibnu Abbas, karena ada siapa Ibnu Abbas,
Yar'uf. Yar'uf itu maksudnya apa yar'uf? Ingat? Mimisan. Keluar darah dari hidung. Fayagsilu, kemudian membasuh siapa Ibnu Abbas ad-dama pada darah. Jadi langsung dibasuh darahnya yang keluar dari hidungnya. Summa yarji, kemudian yarji'u kembali siapa Ibnu Abbas. Fayabni ala ma qad shalla. Lalu melanjutkan ala ma qad shalla, atas apa-apa sholat yang telah sholat siapa Ibnu Abbas. Maksudnya melanjutkan sholatnya. Di tengah-tengah sholat, perhatikan. Di tengah-tengah sholat atau mimisan. Kemudian Ibnu Abbas membersihkan darah yang mungkin dekat dengan air, membersihkan pakai air. Setelah itu dia meneruskan sholatnya. Ini akhrajahu Malik. Wa qad tawataratil akhbar, wa qad tawatarat, dan sungguh tawatarat datang secara tawatir. Jadi riwayat-riwayat yang tawatir, hadis-hadis itu ala annal mujahidina, bahwasanya para mujahid, sahabat-sahabat yang ikut berperang dengan Rasulullah, ini maksudnya annal mujahidina, sesungguhnya para mujahid perang, kanu ada siapa mujahid, yadukunal alam, yadukuna mengalami, alamal jarohat mengalami sakitnya luka-luka. Jadi ketika berperang pasti ada luka-luka perangnya. Dan mereka para mujahid mengalami itu. Fala yastati'u ahadun, fala maka tiadalah, yastati'u bisa, ahadun siapa seorang, ayyung kiro untuk memungkiri, sailanad dami pada mengalirnya darah, min jarohatihim dari luka-luka mereka. Banyak sahabat yang ikut berperang, mujahid fisabilillah, dan banyak mereka yang terluka. Lantas mereka sholat. Siapa yang mau mengatakan bahwa ketika mereka melakukan sholat, kemudian sisa luka-luka mereka itu nggak ada darahnya? Mustahil. Pasti juga ada darah yang mengalir. Ini maksudnya begitu. Wa annahum, dan sesungguhnya mereka mujahidin, kanu yusalluna ala halihim, kanu ada siapa mujahidin, yusalluna melaksanakan sholat siapa mujahidin, ala halihim dengan keadaan mereka seperti itu. Maksudnya sholat dalam keadaan terluka. Walam yungkol an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, walam yungkol, dan tidaklah, dan tidak ada hadis yang dinukil, itu saya maknain, walam yungkol an Rasulillah, dan tidak ada satupun hadis yang dinukil dari Rasulullah, annahu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amaro, memerintahkan siapa Rasul, hum, pada mereka mujahidin, memerintahkan bi'i'adati wudu'ihim, untuk mengulangi wudu mereka, lissolati, untuk sholat. Para sahabat banyak yang ikut berperang, bahkan banyak di antara mereka yang terluka parah. Dan saat sholat, dengan kondisi mereka terluka parah, siapa yang mau mengatakan bahwa tidak ada darah yang keluar dari tubuh mereka? Dari luka-luka tubuh mereka. Siapa yang mau mengingkari ini? Pasti juga ada darah keluar dari luka-luka para sahabat sehabis perang. Ketika mereka sholat, dan tidak ada satupun riwayat hadis dari Rasulullah yang menyuruh para sahabat yang sholat dengan kondisi terluka itu
Lantas Rasulullah bilang, ulangi sholat kamu, wudhu lagi, itu sudah membatalkan wudhu. Gak ada. Dan itu artinya bahwasanya keluarnya darah dari luka-luka tubuh itu tidak membatalkan wudhu. Walam yungkol an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu amarahum bi'adati wudu'ihim lissolati min ajli dalik. Karena alasan itu, maksudnya karena alasan darahnya mengalir keluar dari luka-luka tubuh mereka sehabis perang. Wahada, dan adapun yang demikian ini huwar rajih. Sebab-sebab, maksudnya ini sebab-sebab yang membatalkan wudhu. Al-awwal, sebab yang pertama, an-naumu, tidur. Tidur itu ada dua macam. As-sakil, tidur yang apa? Nyenyak, pulas. Kalau as-sakilu, maksudnya tidur yang nyenyak. Yang kudul wudu'a. Tidur yang sampai nyenyak itu, yang pulas, yang kudul wudu, membatalkan wudu. Amman naumul khofifu. Adapun tidur yang khofif, kalau ada tidur pulas, maka ada. Kalau tidak pulas itu apa? Maksudnya begitulah. Amman naumul khofif, tidur yang tidak nyenyak. Amman naumul khofif, falah, maka tidak membatalkan wudhu. Fa'an Abdullah bin Umar radhiyallahu an, dari sahabat Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sugila anha lailatan fa'akharaha hatta, ini sahabat menunggu Rasulullah keluar dari dalam beliau. Para sahabat nunggu untuk melaksanakan sholat berjemaah, yakni Isya. Mungkin karena sibuk Rasulullah, kok fa'akharaha, Rasulullah terlambat keluar untuk ngimamin sholat. Saking lamanya nunggu Rasulullah keluar untuk mengimamin sholat, begitu, para sahabat itu tertidur, bangun lagi, tertidur, bangun lagi. Summa kharaja alaina, kemudian Rasulullah keluar pada kita. Dan Rasulullah tentu tahu bahwa sahabat-sahabatnya banyak yang tertidur karena nunggu. Faqala, lantas Rasulullah bersabda, laisa ahadun yantadiru sholata ghairukum. Tidak ada satupun yang menunggu sholat ghairukum, selain kalian. Maksudnya semuanya yang sedang ada di masjid, baik yang tertidur atau tidak, semuanya itu sedang menunggu sholat. Rasulullah tidak menyuruh, ayo tawaddu, silakan wudu gitu. Enggak apa-apa, kalian itu nunggu sholat, ayo langsung sholat, gitu. Akhrajahu as-Syaikhan wa Abu Dawud, telah mengeluarkan pada hadis as-Syaikhan, siapa? Imam Bukhari dan Muslim, wa Abu Dawud, dan Imam Abu Dawud. Hadis Ali karramallahu wajhah, hadis diriwayatkan dari sahabat Ali karramallahu wajhah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda siapa Rasul, innal aina, sesungguhnya mata itu, wika usahi, adalah pengikat, tali pengikat atau benang pengikat as-sahi. Apa sahi itu? Dubur. Sesungguhnya mata itu adalah pengikat dubur. Faman, maka barang siapa, nama yang tertidur, yang tidur siapa man, fal yatawaddo, maka hendaklah berwudu siapa man. Akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Daruqutni. Ini tentu maksudnya tidur yang sakil. Itu. Wasani, dan adapun yang dimaksud
Hadas yang kedua itu ghiyabul akli, adalah saat hilangnya akal. Bagaimana memahami untuk maksud dari hilangnya akal? Kita teruskan pada esok hari. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Al-Fatihah.